Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andreas, Bapak Sukino yang saya hormati, dan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Kami kenalkan Pak, saya pendatang baru ini. Nama Tasmiran. Apa? Tasmiran Pak. Tasmiran. Iya, dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang ya. Iya, saya hadir di pengajian ini dua kali ini Pak. Dua kali? Iya, kalau kemarin saya satu rombongan, kalau sekarang sendirian Pak, karena berani Pak. Oh, alhamdulillah. Ya. Ada 3 pertanyaan Pak yang kami tanyakan. Yang pertama, mohon maaf Pak, ini sebetulnya saya ndredeg ini loh Pak. Kalau biasanya saya kalau kerja di Pemda, di kantor itu ketemu dengan pejabat tuh saya nggak takut Pak, nggak ndredeg. Tapi karena bertemu dengan Bapak ini rasanya gemetar ini Pak. Oh enggak, ya pantas ndredeg karena sudah tengah 12 mungkin lapar. Ya mari Bapak. Yang pertama, masa kalau dengan saya. Ya, yang pertama Pak, ini yaitu kita membaca surat Ad-Zumar ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna alaika kitabil nasi bil haq. Faman ihtada falinafsihi, faman dola fa innama yadullu ilaiha wa ma anta alihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab di Al-Quran untuk kebahagiaan manusia dengan membawa kebenaran. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya dia sesat hanyalah atas dirinya sendiri. Dan tidaklah kamu bertanggung jawab atas mereka. Yang dimaksud kamu dan mereka ini siapa Pak ini? Yang kedua, ini saya pernah membaca sebuah hadis Pak yang artinya sebaik-baiknya sop bagi laki-laki adalah di depan dan sejelek-jeleknya di belakang. Yang untuk perempuan sebaik-baiknya sop perempuan adalah di belakang dan sejeleknya ada di depan. Di tempat kami khususnya yang ada di musola sana Pak di Rembang, saya kalau sholat itu kadang-kadang juga agak kurang marem. Artinya di sana itu antara laki-laki dan perempuan itu sejajar Pak, cuma dibatas gini aja. Padahal menurut pemahaman kami itu mungkin yang laki-laki di depan. Jadi kalau saya mau melakukan sholat tuh sedikit agak ragu-ragu Pak itu. Tapi kalau saya nggak sholat, musolanya sepi Pak ini Pak. Ini menjadi kendala saya. Yang ketiga, saya di tempat desa itu ditunjuk sebagai MC Pak untuk pengajian tingkat RT Pak. Pengajian tingkat RT ini bergilir Pak. Perlu kami sampaikan, yaitu dengan acara biasanya itu pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga hikmah pengajian, yang keempat tahlil dan doa. Saya selaku MC, kalau pas pengajian di gilirnya tetangga yang lain, saya membacakan, tapi saya cuma membacakan susunan acaranya Pak, tapi saya tidak mengikut tahlil itu. Kalau di rumah saya juga demikian. Anehnya Pak, warga kok menunjuk saya sebagai MC itu Pak, padahal saya sudah jelas-jelas mengatakan saya tidak mau tahlil gitu Pak. Tuh. Demikian Pak, 3 hal yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, saya senang dengan berhadapan dengan Bapak. Nanti kalau Bapak ke Rembang silahkan mampir Pak. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngampir ke saya disiapkan apa di sana? Mungkin sawantennya Pak. Nah kalau nanti saya datang tiba-tiba berarti nggak ada apa-apa wong. Di sana di Rembang ada makanan khas Pak, lontong tuyuan Pak. Dan suatu saat bisa dibelikan Pak. Ya, terima kasih. Coba dibaca ayatnya itu. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi. Ya, jadi Allah menurunkan kitab kepada alaika itu kepada Nabi Muhammad, kepadamu Muhammad
dengan benar, bil haqqi, dengan benar. Jadi Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu suatu kebenaran mutlak, suatu kebenaran mutlak. Wa man ihtada fali nafsihi. Siapa yang dapat petunjuk dengan Al-Qur'an itu, maka manfaatnya untuk diri sendiri. Siapa dapat petunjuk ya untuk dirinya sendiri. Tapi wa man dhalla, siapa yang tersesat dalam arti tidak mau menerima petunjuk Al-Qur'an ini, akibatnya juga yadillu 'alaiha. Ya, kesesatan untuk diri sendiri yang tidak mau menerima petunjuk itu. Jadi petunjuk kebenarannya Al-Qur'an. Tidak mengikuti Al-Qur'an pasti sesat. Maka siapa yang mendapat petunjuk dari Al-Qur'an itu manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi yang tidak menerima petunjuk sesat dari Al-Qur'an itu kesesatannya juga akan menimpa dirasakan dirinya sendiri. Wa ma anta alaihim biwakil. Maksudnya kamu Muhammad terhadap mereka itu tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Artinya kewajibanmu menyampaikan Quran. Siapa dengan Quran yang kamu sampaikan dapat petunjuk, beruntung dia. Untuk dirinya sendiri yang mendapat petunjuk tadi. Tapi kalau dia tidak menerima Al-Quran tadi, berarti dia akan sesat. Kesesatannya untuk diri sendiri. Adapun orang yang sesat tadi, Nabi Muhammad tidak ada tanggung jawab. Jadi kewajiban Nabi itu menyampaikan. Kalau sudah disampaikan Al-Quran itu, apa kamu menerima, apa kamu menolak, itu tanggung jawabnya sendiri. Nabi tidak tanggung jawab sama sekali terhadap hal itu. Kewajiban beliau sudah selesai. Karena Allah menugasi Nabi itu hanya untuk menyampaikan. Maka pengakuan Nabi beliau dalam Al-Quran juga sebutnya wa ma alaina illal balahul bin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali kewajibanku hanya menyampaikan saja keterangan yang nyata, yang jelas. Sesudah saya sampaikan itu sudah bukan tanggung jawabku. Kamu terima ya terserah, tidak terima ya terserah. Ya, faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Sudah, kami tidak tanggung jawab apa kamu menerima, apa kamu menolak. Kalau kamu menerima ya keberuntungan untuk kamu menolak ya kesesatan, kecelakaan untuk kamu. Jadi Nabi tidak bertanggung jawab. Penyampaian Nabi kewajibannya menyampaikan. Setelah itu disampaikan sudah selesai tugas Nabi. Itu maksudnya ayat itu begitu. Kemudian sebaik-baik shaf bagi laki-laki di depan, bagi perempuan yang paling baik adalah di paling belakang. Memang itu mestinya kalau mau mengamalkan ini susunan shaf di dalam masjid dan mestinya tidak seperti di tempatmu tadi. Ya. Umumnya masjid di tempat kita ya adalah pintu masuk saja. Kalau mau mengamalkan seperti ini, mestinya pintu masuk wanita, pintu masuk pria mestinya beda-beda. Ya. Jadi ini masjid untuk laki-laki mungkin masuknya mungkin lewat pintu paling depan sana. Ya, sehingga nanti langsung duduk di depan, shaf berikutnya di belakangnya, shaf berikutnya seterusnya begitu. Nah untuk tempat putri harusnya ada tempat ada jalan khusus juga. Begitu masuk langsung ambil di belakang, masuk di depannya dan seterusnya. Nah, sekarang maunya masjid itu pintunya ya hanya satu. Putra ya lewat depan, putri ya lewat depan. Tidak ada khusus pintu putri itu nggak ada. Nah maka kalau masuknya satu lewat depan semua, ya begitu putri duduk di paling belakang atau di depan sekali lah. Iya dilangkah-langkahi kalau laki-laki yang masuk. Mestinya tidak boleh begitu. Maka kalau zaman Rasulullah itu masjid untuk putri itu khusus putri. Pada waktu itu pernah sahabat lewat, ya lewat setelah selesai sholat di tempat putri itu kosong, tidak ada orang. Nah, sahabat tadi keluar lewat pintu tempat putri tadi, ditegur oleh Nabi. Ya. Apa kamu lewat situ? Ya Rasulullah, ini tidak ada orangnya.
tidak ada orangnya, maksudnya rane wong itu kene ora popo gitu. Apa kamu tidak tahu bahwa itu tempat putri? Nah, gitu lah. Kalau model kita ngerti kosong malah gue turu kok. Tempat putri yang kono turu. Lah kok turu kan data tempat kono kudu tunggonmu kuwi. Padahal zaman Rasulullah itu lewat saja sudah ditegur, tidak ada orang lagi malah turu neng kono. Ya, bengi-bengi turu neng kon tempat sholat untuk putri. Perune apa? Engko nek anti subuh gen digugah karo putri tadi. Nah, niatnya kan wis elek tapi. Nah, maka mestinya kalau mau mengamalkan hadis itu susunan masjidnya ya harusnya tidak seperti itu, pintunya sendiri-sendiri. Pintu masuk putra, masuk putri, keluar putra, keluar putri harus sendiri-sendiri. Ya, kalau bapak-bapak tadi cuma kiwa tengen itu cuma tabirnya kain gitu biasanya, bukan tabir tembok, tabirnya kain. Ya dah. Jadi sebenarnya tidak nurut tuntunan yang begitu tuh. Mestinya kalau mau mengamalkan hadis itu dirubah aja. Tadi soal istri yang biasanya di samping taruh belakang. Ya, tabir yang ada di depan tadi sampai dari selatan sampai utara isinya putra semua. Nanti putri di belakang. Nah, itu dibuatkan pintu tersendiri. Kalau di tempat ini mesti pintunya ya sama-sama itu ya. Nah, bahkan kalau mengamalkan itu pintunya putri sendiri, putra sendiri, baru bisa nanti. Gitu ya. Terus apa lagi? Tadi sebagai MC tadi Ustaz. Sebagai MC boleh apa tahlilan, apa tahlil itu tidak boleh kalau tidak mau itu. Tahlil itu boleh. Jadi MC setelah ini kita membaca tahlil itu tidak salah. Wong Nabi aja menganjurkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah tahlil itu kalimat tauhid la ilaha illallah boleh itu dibaca setiap saat. Ya, setiap saat boleh. Wong kon Al-Qur'an juga mengatakan ya apa itu fadzkurullaha dzikran zikirlah kamu sebanyak-banyaknya zikir. Lah zikir yang paling afdal kata Nabi tahlil la ilaha illallah. Itu dungake ya. Dikira MTA melarang tahlil, tak anjurke malah. Yang anjurke bukan saya, Nabi pun menganjurkan. Lah yang tidak dianjurkan itu kalau tahlil untuk orang mati itu lah. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu dalam ajaran Islam tidak ada yang begitu. Peringatan-peringatan 7, 3, 40 dan sebagainya itu ajaran Hindu. Ajaran Hindu. Itu kata Abdul Aziz, pendeta Hindu yang masuk Islam. Itu ditemukan, saya ditunjukkan ini dalam kitab Weda ayat sekian, ayat ini ada bunyinya begini. Yang jadi dalam kitab delay dicari kitab Quran ayat berapa, surat berapa, tidak bakal ketemu. Wong itu ketemu yang kitab beda kok. Hanya bacaannya beda. Apa tidak boleh tahlil? Boleh. Dianjurkan sekali. Tapi tahlil untuk orang mati ya yang saya belum mengetahui. Mungkin beliau-beliau sudah mengetahui, maka kita tidak menyalahkan mereka. Tetapi tidak mau ikut karena belum tahu ilmunya. Sedang Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan suatu peribadatan yang belum tahu ilmunya, nanti kamu akan ditanya. Hatimu memahami pelajarannya siapa? Telingamu mendengar kata-katanya siapa? Matamu melihat prakteknya siapa? Matamu bahasa Indonesia loh niki. Matamu bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa matamu itu. Ini bahasa Indonesia ya podo kok gitu. Matamu melihat prakteknya siapa? Nah, itu nanti ditanya pertanggungan jawab kita. Lah kita yang sudah kita ketahui, sudah saya brosurkan, yang ada hubungannya dengan kematian, mau baca tahlil itu kalau orang itu akan mati. Laqilu mautakum bila ilaha
illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kamu dengan membaca tahlil la ilaha illallah. Karena Nabi kita mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada harapan. Orang sekarat dituntun membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nanti dia setelah baca la ilaha illallah mati, masuk surga. Jadi ucapan terakhir kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka menuntuni orang yang sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu kan jelas sudah akan mati orang ini, akan mati. Maka ketika itu tuntunan baca la ilaha illallah. Kalau dia nanti parmoco la ilaha illallah, tidak ada bacaan lain dari keluar dari mulutnya la ilaha illallah terus mati, masuk surga. Tapi ada orang sok kepinteran, ya, tidak boleh baca la ilaha illallah. Kan untuk orang sakarat itu Allah Allah saja. Nanti nek mau la ilaha illallah lagi la ilaha terus mati piye? Nah gitu dah. Lah Nabi itu kok orang berpikiran sepana. Nabi itu ngajarannya supaya baca la ilaha illallah. Apa Nabi kurang pinter? Ya, Nabi kok tidak khawatir ya nanti kalau baru baca la ilaha terus mati. Kok ora diajari sing cendek wae. La ilaha illallah kedawan toh, ajar aja Allah 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 gitu ya. Dicendake meneh hu gitu toh, cendake meneh. Allahu Allahu Allah ben cendakne ambil hune tok. Hu. Nah, gitulah. Jadi kita tidak menyalahkan mereka yang tahlil untuk orang mati, hanya kita tidak mudah mengikuti karena belum mendapatkan dalilnya. Kalau yang bersangkutan dengan orang akan mati, tahlil itu ketika akan mati. Jadi kalau Bapak tadi gitu ada MC setelah ini nanti kita baca tahlil, tidak apa-apa, boleh. Ya. Asal jangan kita membaca tahlil kita kirimkan kepada siapa, nah, itu yang tidak ada tuntunannya, ya kan? Nah, sekedar membaca banyak zikrullah, yang paling afdal itu tahlil, ya baca aja zikrullah dengan tahlil.